Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil imani wal islam amma ba'du. Halo pemirsa setia ngobrol sareng Kang Ustad dimanapun Anda berada. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali dalam program kesayangan kita Ngobrol Sareng Kang Ustad. Anda curhat Kang Ustad kasih nasihat. Insya Allah pemirsa selama 2 jam ke depan kita akan membahas tema yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua. Dan tema kita kali ini yaitu tentang fitnah harta, tahta, dan wanita. Nah sudah hadir bersama saya Abi Hasan Basri, langsung saja kita sapa dulu ya pemirsa. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali ini bisa ketemu Abi lagi. Apa kabarnya Abi? Alhamdulillah, semoga Sehat insya ya, Abi. Allah sehat lahir batin. Amin ya robbal alamin. Semoga pemirsa di rumah juga selalu dalam keadaan sehat ya Abi ya. Amin. Baik, sebelum kita membahas tentang fitnah dunia yaitu fitnah harta, tahta, dan wanita ini Abi, silakan Abi untuk menyapa pemirsa di rumah dulu Abi. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah bila nihaya. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, amma ba'du. Pemirsa ikhwanal muslimin dimanapun saudaraku berada, yang di rumah, yang di kantor, di mana saja ikhwanal muslimin, Abi dari studio langsung bersama Teh Devi tentunya hanya bisa mendoakan ya. Iya, Semoga pemirsa senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Amin taala. ya robbal alamin. Diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin gitu pemirsa. Diberikan keluasan rezeki. Amin. Amin. Dimudahkan segala urusan. Amin. Amin. Dilancarkan usahanya. Barokah keluarganya, selamat dari dunia sampai surga. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Begitupun Abi juga beserta Teh Devi ya, dan kru Banten TV tentunya sama ya, mengharapkan doa pemirsa dimanapun Betul. berada. Mohon doa restunya, semoga kita semua selamat dari dunia akhirat. Amin ya Dan robbal kali alamin. ini kan temanya tentang fitnah Fitnah tahta, harta, wanita. dan wanita. Subhanallah. Subhanallah. Semoga kita terselamatkan dari semua itu. Karena Amin. tentunya emang benar Teh ya, yang namanya dunia itu isinya tidak lebih, diantaranya adalah tahta, Betul. harta, wanita. Wanita. Ini subhanallah, isi daripada dunia yang benar-benar menjadi tantangan. Tantangan bagi keimanan seseorang, Betul. ya kan? Tantangan bagi keyakinan seseorang, tantangan bagi kehidupan seseorang, dan tentunya adalah tantangan bagi agama seseorang. Karena semua ini tahta, wanita, harta bisa menjerumuskan, juga bisa menyelamatkan. Benar Teh? Iya. Tergantung bagaimana supirnya ya. Ibarat kita di dunia ini diberikan wewenang oleh Allah untuk mengurus muka bumi ini ya. Ya kan? Ya. Kita sebagai khalifah di muka bumi ini pemirsa, Allah serahkan, Allah titipkan amanah ini kepada umat manusia yaitu anak Adam untuk mengurus muka bumi beserta isinya. Nah, baik buruknya tergantung nahkoda. Ya kan? Betul. Kemanapun nahkoda penumpang ngikut Iya, ya iya. gitu. Insya Allah kalau nahkodanya amanah, beriman, bertakwa, selamatlah dari dunia sampai akhirat. Ya, sampai pulau surgawi. Tapi kalau nahkodanya hianat, naudzubillah, ya kan? Suma naudzubillah, dikasih sehat badan, tidak dipergunakan untuk ibadah, diberikan kemakmuran rizki, tidak dijadikan fasilitas untuk beribadah, tidak dimanfaatkan untuk bersedekah, tidak dibikin jembatan untuk menuju surga, yang ada harta hanya untuk memenuhi kepuasan nafsunya, ya kan? Untuk memenuhi segala kebutuhan yang bukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pemirsa fatal.
Sangat fatal. Karena termasuknya orang yang kufur. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa ma'nahu wallahu a'lam bissawab. La in syakartum, kalau kita pintar mensyukuri nikmat Allah, harta dijadikannya untuk fasilitas ibadah. Ya kan? Ya. Dengan harta kita bisa bersedekah, dengan harta kita bisa pergi haji, dengan harta kita bisa menolong yatim piatu, dengan harta kita bisa menolong fakir miskin, dengan harta kita bisa bangun masjid, dengan harta kita bisa bersedekah, dan dengan harta itu semua kita bisa bikin jembatan surga. Ya kan? Ya. Karena semua yang kita lakukan dalam mengamalkan harta benda selagi itu di jalan Allah, itu hakikatnya kita sedang membuat jembatan surga. Gitu namanya mensyukuri harta. Juga pemirsa, la in syakaratum termasuk kalau kita mensyukuri jiwa. Ya kan? Badan sehat dimanfaatkan untuk ibadah, sholatnya rajin, lagi sehat enak tahajud tuh teh, tahajudnya rajin, puasanya rajin, wiridnya rajin, zikirnya rajin, datang ke majlis taklimnya rajin, memanfaatkan jiwa selagi sehat untuk ibadah. Kata Allah janjinya apa pemirsa? Lazidannakum. Kalau kita mensyukuri jiwa ini untuk dilakukan seperti apa yang tadi disampaikan Abi ya, untuk ibadah, untuk ngaji, maka kesehatan itulah azidannakum akan ditambahi oleh Allah. Artinya yang mana sudah tentunya orang sehat akan sakit, orang sakit akan sembuh. Tetapi kalau kesehatan itu disyukuri ya oleh kita untuk melakukan ibadah, maka kesehatan itu mayang teh, jarang sakit, semakin dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenikmatan sehatnya ditambah oleh Allah, sehingga agak sakit-sakit. Karena semasa sehat kita untuk ibadah pemirsa. Subhanallah pemirsa wal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Abi, nah kenapa nih Abi harta, tahta, dan wanita ini dikategorikan sebagai fitnah, Abi? Tentu teh, karena sudah dikatakan di dalam Al-Quran ya. Karena di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Subhanallah wa ma'nahu wallahu a'lam bissawab. Bahkan ujungnya famayaqal dzalika faulaika humul khasirun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, diingatkan oleh Allah, la tulhikum amwalukum, awas tahtamu. Awas hartamu, ya. Awas hartamu, awas jabatanmu, awas tahtamu. Wala auladukum, awas anak istrimu juga. Keluarga yang namanya wanita termasuk. Ini termasuk di dalamnya. Kenapa? An dzikri kata Allah. Jangan sampai karena itu semua kamu nggak keburu sholat. Kamu nggak keburu ngaji, kamu nggak keburu ibadah, kamu nggak keburu puasa, kamu nggak keburu tahajud. Yang ada ngitung-ngitung uang aja, ya kan? Yang ada di dalam benak pikiran juga besok bisnis apa, besok dagang apa, besok makan apa, besok makan siapa, besok makan dari siapa, besok makan. Yang dirancang di dalam benak pikiran itu harta dan harta. Sehingga jauh kita itu ingatan kita jauh dari ingatan kepada Allah. Lebih parah lagi pemirsa. Kan sudah dikatakan ya di dalam Al-Quran. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Subhanallah wa bihamdihi. Wa ma'nahu wallahu a'lam bissawab. Tiadalah kehidupan dunia ini, awas, tiadalah kehidupan di dalam dunia ini beserta dunia itu sendiri, kecuali adalah tipu daya bagi manusia.
Maka itu diwanti-wanti kata Allah, la tulhikum, makanya awas ketipu kata Allah, ya kan? Iya. Awas ketipu. Amwalukum tahtamu, jabatanmu awas kata Allah, jangan ketipu karena harta benda itu. Pemirsa punten, enggak usah namanya mobil, sawah, tanah, wanita, jabatan, tahta dan lain sebagainya, itu di luar kita. Iya. Badan kita sendiri. Ada yang mau lewat teh? Iya, Abi. Baik, nanti akan kita lanjutkan kembali ya, Abi, obrolan Oke, kita di segmen selanjutnya. Dan pemirsa, Anda jangan kemana-mana, pastikan tetap di Ngobrol Sareng Kang Ustadz. Anda curhat, Kang Ustadz kasih nasihat. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Ngobrol Sareng Kang Ustadz. Anda curhat, Kang Ustadz kasih nasihat. Masih bersama saya Devi Alfiani dan tentunya Abi Hasan Basri di sini ya, Abi. Mungkin kita informasikan kembali nih, mungkin ada pemirsa yang baru nonton juga bahwa tema kita kali ini adalah tentang fitnah, harta, tahta, dan wanita. Kita lanjutkan kembali, Abi. Oh iya, Teh Devi, ya. Abi pengen nyapa pemirsa dulu ya. Boleh, Abi. Pemirsa hewanal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa Abi doakan sepemirsa yang di rumah atau dimanapun berada, semoga banyak miliknya, Amin, ya Rabbal banyak Alamin. rizkinya, Amin. sehingga bisa umroh bersama Abi. Amin. Dan pemirsa hewanal muslimin, alhamdulillah pemirsa dimanapun berada, silahkan pemirsa apabila punya niat dan tujuan yang mulia untuk bisa berziarah ke Baitullah, bisa berziarah ke Rasulullah, bisa berangkat umroh, yuk insya Allah bersama Abi, yaitu di dalam Samsata Tour and Travel ya, itu ya, betul. yang ada di bawah Abi itu. Silakan hubungi nomor yang ada di bawah Abi. Fa insya Allah perjalanannya barokah. Amin. Yang jelas pemirsa ihwanal muslimin, travel ini kan Masya Allah ya. Artinya perjalanannya di samping barokah juga karena disertai dengan Ustadz NSKU. Jadi pemirsa nih yang mau umroh sama Abi sok mangga, insya Allah ya, kalau Abi ada waktu bersama Abi, kalau Abi belum ada waktu dan bersama insya Allah bersama Ustadz yang lain. Fa insya Allah pemirsa ya, dengan perjalanan Samsata Tour and Travel ini, semoga pemirsa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Amin wa ya Rabbal Ta'ala. Alamin. Dan tentunya Segera lebih dihubungi, jangan tenang. Iya, Abi. Enggak, soalnya Abi pengen banget berangkat sama pemirsa NSKU di rumah. Iya, biar lebih deket lagi tentunya, Iya. Abi ya. Apa enggak di mobilnya heboh aja nanti. Oke, lanjut Teh, lanjut. Sampai mana tadi Teh? Iya, tentang fitnah harta tahta dan wanita, Abi. Iya. Pemirsa hewanal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pemirsa, apalagi yang namanya harta dan tahta itu di luar kita, mobil, rumah, tanah, jabatan, kedudukan dan lain sebagainya, dunia di luar kita. Dunia di dalam diri kita pun pemirsa. Ingat, yuk kita kaji bersama. Ini yang namanya badan, Teh Devi, dari ujung rambut sampai ujung kaki ini barang-barang dunia loh. Barang dunia. Produktivitas daripada saripati makanan yang kita makan. Makan apel, makan bubur, makan bakwan, ya kan? Jadinya adalah terbentuklah tubuh kita. Jadi pada intinya tubuh kita ini produksi daripada saripati makanan. Dan makanan itu adalah barang-barang dunia. Berarti badan kita ini termasuk barang-barang dunia. Betul pemirsa. Karena nantinya juga ini badan kita nggak kebawa ke akhirat. Mau tidak mau harus berpisah dari roh kita. Rohaniah kita mempertanggungjawabkan akan segala perbuatan amaliyah jasad kita. Dan jasad enak-enakan, nggak merasakan siksa adab neraka akibat perbuatannya. Enggak.
Kenapa? Karena jasad itu bersatu dengan bumi, disatukan kembali dengan dunia. Karena jasad adalah barang-barang dunia. Kembali lagi ke Satu pemirsa. Sebagai bukti kebenaran firman Allah bahwa dunia itu menipu. Gak usah mobil, tanah, rumah yang di luar. Badan aja dulu. Ini sangat menipu kepada kita. Sangat menipu. Coba pemirsa rasakan, ya. Di saat kita mendengar azan, bagaimana perasaan Teh Devi? Apa perasaan Teh Devi? Jujur aja Teh, lemas. Ya kan? Iya. Di saat kita suruh puasa, lemas. Di saat kita suruh bersedekah, lemas. Pokoknya di saat badan ini dibawa untuk ibadah, lemas. Nggak ada semangatnya. Kenapa? Barang-barang dunia menipu. Tapi coba pemirsa, di saat badan kita dibawa ke mall, diajak bisnis, diajak ngurusin dunia, pegal-pegal ge bangun. Semangat ya, Bi. Pegal-pegal ge nggak terasa, Iya. jauh juga didatangi. Karena emang sejiwa, sejenis dengan dunia. Kalau badan dibawa bisnis untuk ngurusin dunia, semangat karena sejenisnya. Tapi kalau di badan dibawa urusan akhirat, subhanallah, biadi, pemirsa. Maka dari itu, jangan pernah kita melakukan ibadah itu nunggu badan mau. Nggak akan pernah, pemirsa. Nggak akan pernah. Yang ada pemirsa untuk urusan ibadah itu harus dipaksa. Paksakan badan ini. Ketika datang waktu azan memanggil kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lemas, liar, lelas. Hei badan, bangun kamu. Ayo kita sholat. Enak-enakan kamu diajak sholat ibadah, malas. Kamu enak nanti di akhirat. Kamu hancur lebur jadi bangkai, ya kan? Sementara kita roh mendapatkan siksaan akibat perbuatan jasad karena kita mengikuti jasad, bukan jasad yang mengikuti roh. Iya kan Teh? Iya. Makanya pemirsa ikhwanul muslimin, apalagi waktu subuh, udah musim hujan, lagi nggak punya uang, beras tinggal setengah liter, anak pada nangis, badan lagi kedinginan, yang ajan kempot deh. Waduh, subhanallah wa bihamdi. Kalau tidak dipaksa pemirsa. Subhanallah. Al-jannatu muhitan bil makarih. Surga itu diliputi dengan sesuatu yang dipaksa. Makanya amalan-amalan yang ada di dunia ini makanya amalan-amalan yang ada di dunia ini kalau memang itu amalan surga harus dipaksa. Salat dipaksa, ngaji dipaksa, puasa dipaksa, sedekah juga dipaksa, menjauhi daripada pelacur perzinahan, pencurian, penipuan itu pun harus dipaksa. Itu walaupun kepaksa pahalanya tetap sama, Bi. Justru lebih besar Lebih pahalanya besar. memaksakan diri untuk melakukan kebaikan. Menjauhi perzinahan itu kebaikan, paksa. Ya kan? Menjauhi diskotik berat. Tidak semudah membalikan tangan kita menjauhi maksiat. Ya kan? Apalagi kalau sudah terfasilitasi, kita harus memaksakan diri keluar atau lari dari tempat itu. Subhanallah wa bihamdi. Jadi pada intinya pemirsa, yang namanya surga itu harus dipaksa. Untuk urusan dunia, untuk urusan neraka, nggak usah dipaksa. Datang, nggak usah dicari, datang, nggak usah dipaksa, ngeluyur. So, kalau nggak percaya. Subhanallah wa bihamdi. Maka dari itu pemirsa ikhwanul muslimin. Ini judulnya tadi tentang fitnah harta tahta dan wanita. Allah pun sudah memastikan di dalam Al-Qur'an pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Subhanallah wa ma'nahu wallahu a'lam bissawab. Apa artinya yauma la yanfa'u malun? Sebagai bukti kebenaran Allah bahwa harta benda tidak terbawa mati, anak keluarga dan istri tidak bisa menolong kita, bahwa tadi tahta, apalagi harta wanita itu semua cobaan dan tidak bisa menolong kita. La yanfa'u malun kata Allah. Di saat kalian habis kontrak kedatangan malaikat Ijrail mau tidak mau harus keluar dari rumah raga itu. Si roh dipaksa oleh malaikat Ijrail atas izin Allah untuk meninggalkan rumahnya. Rumahnya kan jasad, rumah roh kan? Untuk pindah kepada rumah yang sesungguhnya. Apa?
kuburan. Iya kan? Iya, Abi. Dipaksa oleh malaikat Israel keluar dari raganya, mau tidak mau. Ada yang sekaratnya sehari, ada yang sekaratnya 3 hari, ada yang seminggu nggak mati-mati karena bertahan tidak mau keluar dari rumah itu. Beda dengan kaum mukminin, beda dengan orang mukmin pemirsa. Ahli ibadah yang husnul khotimah itu nggak usah dipaksa-paksa, justru pengen keluar sehingga sakaratul mautnya tidak harus memakai waktu, tidak harus memakai waktu ya, tidak harus memakai hari, cukup 1 nafasan 2 nafasan dengan diakhiri kalimat hak la ilaha illallah. Subhanallah, amin ya rabbal alamin ya Allah. Itulah harapan kita semua pemirsa ya, akhir hayat dengan membawa kalimat la ilaha illallah husnul khotimah, meninggalkan sana keluarga, anak, istri, harta, benda, kesibukan, semua kita tinggalkan. Kita datang ke muka bumi dengan telanjang dan kita pun kembali kepada Allah harus telanjang. Subhanallah wa bihamdihi. Pemirsa ikhwanal muslimin, yauma la yanfa'u malun, hartamu tidak akan pernah ada yang terbawa mati walaupun secuil, kata Allah. Wala banon, begitupun anak istrimu yang kau bela-bela, yang kau sayang-sayang, saking sayangnya kepada keluarga dan anak istri, kadang sampai halal haram juga dihalalkan demi untuk membahagiakan keluarganya. La yanfa'u malun wala banon, mereka anak istrimu yang kamu bela-bela pun di saat kamu telah menjadi bangkai pulang menghadapku, kata Allah, tidak akan pernah mereka ada yang bisa menolong kita. Subhanallah. Setelah kau disolatkan ke tempat asalmu, kau diantarkan, kau ditinggalkan di dalam kubur yang gelap gulita. Kau tinggalkan dunia yang selama ini kau anggap surga, kain kafan hancur hancur dimakan tanah, ya kan? Ya. Terus apa lagi? Cacing tanah, cacing ulat mencari mangsa, nukar dan nakir tak kenal lelah, melibas cambuk ke seluruh badan. Engkau minta tolong, tiada yang menolong. Siapa yang menolong? Subhan. Adakah hartamu? Adakah keluargamu? Adakah saudaramu selain amalmu? Subhanallah. Ya Allah, mereka yang kita bela-bela, ya kan, tidak bisa menolong kita. Harta yang kita tuhankan, pergi pagi pulang sore, pagi numpuk, sore ngitung, aduh, sampai nggak keburu sholat, nggak keburu haji, sibuk. Apalagi kalau sampai musim pencalonan, ya kan, halal haram dihalalkan demi jabatan dan kedudukan. Untuk urusan sholat gampang, ya kan. Setelah jadi pejabat, naudzubillah, ada yang sampai rapatnya juga tidak memperdulikan panggilan Allah, dikokolin jojong baik, dikomatin jojong, sampai selesai imam juga jojong aja rapat. Itu ada itu. Subhanallah wa bihamdihi. Ada yang mau lewat enggak teh? Enggak, belum Abi, kita masih melanjutkan kembali Abi. Nabi, kalau misalnya ini kan fitnah dunia, harta, tahta, dan wanita. Ini kenapa wanita nih Abi? Saya selaku wanita nih Abi ya. Kan bukannya wanita itu perhiasan dunia Abi. Kok termasuknya fitnah juga, kenapa Abi? Betul. Ya punten tuh ya, punten ini untuk membahas itu sedikit perlu diketahui tuh ya. Karena memang almar'atus sholihah, ad-dunya mata wa khairu mataiha almar'atus sholihah. Dunia itu barang-barang, ya, dan barang-barang yang paling terbaik, ya, barang-barang dunia adalah wanita yang soleha. Wanita yang soleh, kenapa sih wanita itu solehanya aja diidentikan dengan barang-barang dunia? Punten ya teh ya. Karena memang yang namanya wanita itu, pemirsa ikhwanal muslimin, pertama, wanita itu kurang akal. Yang kedua pemirsa, wanita itu kurang agama. Maksudnya kurang agama itu bukan agamanya kurang ya gitu. Gimana, ya. Artinya disebut kurang agama itu wanita membeda dengan laki-laki. Gimana Abi? Kalau laki-laki nggak ada yang namanya sholat pensiun tuh.
ya kan? Nggak ada yang namanya sholat itu ada preknya. Iya. Kalau wanita kan ada. Mana? Waduh, di saat haid, di saat habis Nifas, lahiran, di iya. saat nifas, dia dilarang melakukan sholat. Sholatnya ada istirahatnya. Kenapa? Makanya dengan kekurangan itu semua disebut kurangnya agama. Jadi yang jelas pemirsa ikhwanal muslimin punten. Kalau wanita dengan laki-laki, kenapa wanita itu disebut fitnah? Iya. Punten pemirsa ikhwanal muslimin. Karena di dalam diri wanita itu sendiri pemirsa ya. Di dalam diri wanita itu sendiri ada kebutuhan laki-laki. Lawan kita. Kan Allah jadikan azwaja ya. Azwaja. Segala sesuatunya Allah ciptakan selain Allah itu berpasang-pasangan. Baik. Ada langit, ada bumi, ada hitam, ada putih, ada air, ada api, ada laki-laki, ada perempuan. Nah, si perempuan ini disebut ujian bagi si laki-laki. Nah, bahkan ujian itu. terbesar ya Abi ya. Kemudian akan kita lanjutkan kembali di segmen selanjutnya Abi. Kita istirahat lagi dan pemirsa, di segmen selanjutnya kami membuka line interaktif di 021-630-7303 dan akan membahas tema tentang fitnah dunia yaitu fitnah harta, tahta dan wanita. Jadi tetap di ngobrol sareng Kang Ustad, Anda curhat, Kang Ustad kasih nasihat.